Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk belajar kita dalam dunia Tosana Aji. Nah di sini nanti sobat, saya ingin mengajak Anda untuk belajar mengenal tentang filosofi dari sebuah dapur yang dalam peredaran dunia Tosana Aji ini bisa dikatakan cukup langka. Karena memang di dalam keberadaannya di dalam dunia Tosana Aji itu sangat jarang sekali kita temui, yaitu dapur Jalak Sumelang Gandring. Nah, seperti apa nanti ricikannya, lalu juga filosofi apa sih yang terkandung di dalam pusaka Jalak Sumelang Gandring ini, dan sekaligus apa yang dikandung dari tuah atau esoterik dari keris Jalak Sumelang Gandring ini. Untuk itu langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Nah di depan saya ini yang saya pegang adalah dapur Jalak Sumelang Gandring sobat. Salah satu dari dapur pusaka yang bisa dikatakan cukup langka karena keberadaannya ini tidak begitu banyak di dalam dunia Tosana Aji. Nah saya teringat dengan salah satu dari koleksi pribadi saya. Dia juga memakai warangka seperti ini sobat. Ini kalau kita keluarkan pusakanya maka dia berbau wangi. Awalnya yang anggapan saya bahwasanya memang pusaka ini berbau wangi, tetapi kok kayaknya yang wangi ini adalah dari kayunya sobat. Kemungkinan seperti itu. Nah ini akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini adalah koleksi pribadi saya. Nah kayunya hampir sama sobat. Nah ini. Nah kedua pusaka ini, kalau saya keluarkan dari warangkanya, maka keduanya pun juga akan berbau wangi. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini adalah pusaka koleksi pribadi saya yang dulu saya dapatkan dari seorang senior Tosana Aji yang ada di Pacet waktu itu, sobat. Nah, ini bau wanginya khas gitu. Dan juga gitu loh, sama bau wanginya dengan keris Jalak Sumelang Gandring saya yang ini sobat. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda semuanya nih. Nah meskipun dia diplastikin, dia tetap wangi. Nah itulah kenapa saya menduga bahwasanya yang wangi ini adalah warangkanya. Jadi warangkanya ini memang wangi. Saya nggak tahu apakah ini cendana wangi ataupun bukan gitu loh, karena saya tidak begitu paham tentang kayu. Tapi kedua warangka ini membuat dua pusaka saya menjadi wangi meskipun tidak diminyaki. Sangat luar biasa sekali. Oke sahabat, kita akan melanjutkan lagi tentang kita mereview dari salah satu dapur pusaka, yaitu dapur Jalak Sumelang Gandring. Nah ini adalah dapur Jalak Sumelang Gandring yang kapan hari saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosana Aji saya dari kota Ngawi sobat. Saya mendapatkan dari beliau itu pusaka-pusaka kelas lumayan bagus-bagus gitu. Nah ini adalah pusaka Jalak Sumelang Gandring dengan pamornya. Kalau untuk saya ini pamornya Melati Sinebar. Nah Melati Sinebar. Kalau ada yang punya pendapat lain, Mas Tony, apakah itu tidak masuk di Jung Isi Dunyo, silakan. Karena perbedaan di dalam dunia Tosana Aji itu sangat wajar sobat. Nah ini untuk di pamor gonjonya, ini adalah pamor wulung. Nah, dia cuma hitam seperti ini saja sobat. Kalau di dalam bilah itu namanya pamor kelengan, tapi kalau di gonjo namanya adalah wulung atau gonjo wulung. Nah, dan kemarin saya mendapati bahwasanya saya melihat gitu di bagian sor-sorannya ini ada semacam kayak apa ya? Pamor kayak rumit gitu sobat. Kalau kita melihat di sini. Nah, ini ada seperti kayak huruf X, seperti kayak pamor Kolocokro.
kalau di dalam dunia tosan aji. Nah, ini di bagian sini. Nanti akan saya kita kupas bersama-sama tentang dapurnya, tentang pamornya, sekaligus nanti tentang condong lelehnya sobat. Karena kemarin tabel dari condong leleh saya bawa dari rumah saya yang satunya lagi, biar apa? Biar nanti kita akan belajar tuntas gitu loh. Mungkin juga nanti akan saya uraikan juga tentang makna dari garis lurus itu seperti apa. Jadi ada makna garis lurus, ada makna garis luk 1, luk 2, luk 3, itu ada maknanya. Nah, nanti sekalian sajalah kita akan mengulasnya bersama-sama. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi kita belajar dalam dunia tosan aji. Di sini adalah dapurnya Jalak Sumelang Gandring, sobat. Nah, Jalak Sumelang Gandring adalah salah satu dari dapur pusaka varian jalak yang di dalam peredarannya ini jarang sekali kita temui. Jadi bisa dikatakan ini adalah pusaka yang langka. Nah, untuk diricikannya sendiri, dia adalah untuk dibilahnya dia lurus. Nah, garisnya lurus, dia gandeknya lugas, lalu ada tikel alis. Nah, ada tikel alisnya, lalu ada sogokan depan. Nah, ada sogokan depan, lalu juga ada serawean. Nah, ada serawean, pecetan, lalu juga ada ripandan sungsun atau tingil. Nah, ini adalah ricikan dari Jalak Sumelang Gandring menurut saya, sobat. Jadi dalam pengetahuan saya, untuk di Jalak Sumelang Gandring itu memang sedikit bisa dikatakan hampir sama dengan Jalak Nyucup Madu. Kalau Anda ya belum menonton di perbedaan antara keris Jalak Sumelang Gandring dan Jalak Nyucup Madu, silakan dicari di video saya ada. Saya sudah sobat, membuatkan video khusus perbedaan antara Jalak Sumelang Gandring dan juga Jalak Nyucup Madu. Nah, lalu kita akan menikmati dari keindahan warangkanya. Nah, ini warangka ini adalah yang membuat pusaka ini menjadi wangi. Jadi memang wanginya berarti dari warangkanya, sobat. Karena saya mempunyai satu juga pusaka pribadi saya gitu, itu pun juga wanginya sama dengan ini. Nah, wanginya, aromanya itu sama, berarti memang ini adalah aroma dari kayunya, sobat. Enggak tahu ini kira-kira masuk di kayu apa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah koleksi saya yang satunya lagi, ini pun juga wanginya sama dengan keris ini, sobat. Nah, meskipun tidak diminyaki, itu tetap wangi. Jadi wanginya itu kayak kalem-kalem, enak gitu loh. Aromanya sangat menyenangkan. Oke, kita akan belajar bersama-sama, sobat, tentang filosofi dari Jalak Sumelang Gandring. Nah, Jalak Sumelang Gandring ini kalau Anda melihatnya untuk di bilahnya ini sangat hitam ya. Jadi ini kayak hitam legam gitu loh. Kesannya basah. Jadi hitam berkesan basah. Dengan rabaan ini halus, sobat. Nah, rabaannya ini halus ini. Nah, oke, akan saya lanjutkan bahwasanya Jalak Sumelang Gandring ini, Sumelang dalam bahasa Jawa ini bermakna kekhawatiran atau kecemasan terhadap sesuatu, dan gandring atau gandrung ini bermakna cinta. Jadi gandring dan gandrung itu maknanya satu, yaitu cinta. Tapi gandring adalah istilah untuk menggambarkan cinta secara vertikal atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan gandrung ini menggambarkan cinta secara horizontal atau kepada sesama manusia atau kepada para makhluk. Jadi perbedaannya di situ antara gandring dan gandrung. Kalau gandring itu cintanya kepada Tuhan, kalau gandrung itu cintanya kepada sesama manusia atau kepada sesama makhluk. Nah, seperti itu, sobat. Sumelang Gandring ini mengandung filosofi bahwa setiap manusia ini harus memiliki kekhawatiran akan hilangnya cinta dari Sang Pencipta dan hilangnya cinta dari sesama manusia. Hakikat hidup sejati adalah cinta kita kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita. Karena tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Tuhan. Hendaknya tiap yang kita kerjakan selalu diniati untuk ibadah, agar senantiasa mendapat cinta kasih Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Semua itu akan bisa kita lakukan jika hati kita selalu sumelang gandring. Khawatir akan hilangnya cinta Tuhan kepada kita dan cinta kita kepada Tuhan. Jadi bisa dikatakan ini bermakna sangat mendalam banget itu sobat untuk di filosofinya. Jadi tuah dari jalak sumelang gandring ini adalah untuk meredam sifat negatif pada diri seseorang sehingga menjadi pribadi yang bijaksana, menyenangkan, berlaku baik dan adil sehingga mendapat simpati dan cinta dari orang di sekitarnya, baik bawahannya, rakyatnya, atau lingkungannya. Nah, seperti itu sobat. Itu adalah filosofi dan juga tuah dari jalak sumelang gandring. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, untuk di pamornya sendiri, kalau saya melihat sobat, nah ini adalah pamornya bulat-bulat seperti ini, tapi dia menyebar. Ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya namanya melati sinebar. Tapi kalau ada yang punya pendapat lain, misalnya Pulo Tirto Mas Tony ataupun Jong Isidonyo, silakan. Nah, karena di sini saya meyakini adalah melati sinebar, maka saya akan sedikit membacakan uraian dari pamor melati sinebar. Memiliki arti bunga melati yang tersebar atau bertebaran. Filosofinya adalah sebuah harapan agar pemiliknya ini dapat memiliki nama harum di masyarakat seperti aroma melati yang bertebaran. Tuahnya adalah memudahkan pemilik ini mencari rezeki dan juga untuk mengharumkan nama pemilik agar senantiasa dihormati dan disegani dalam kehidupannya. Nah, itu seperti itu filosofi dan juga tuah dari pamor melati sinebar. Nah, kalau di sini, kalau Anda melihat tadi yang saya katakan bahwasanya di bagian sorsoran, nah ini sobat, di bagian sorsoran ini ada semacam kayak pamor kolocokro. Nah, ini nanti mungkin akan saya bukakan di buku pamor tentang pamor kolocokro, mungkin nanti di bagian akhir sobat ya. Lalu setelah kita melihat atau mengetahui tentang filosofi dari dapurnya dan juga pamornya, coba kita akan bergeser ke bagian bawah, yaitu gonjonya. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini adalah gonjonya gonjo wulung, atau kalau di dalam dunia Tosan Aji, kalau dibilah itu namanya kelengan. Jadi cuma hitam legam seperti ini saja. Nah, kalau di dalam gonjo itu namanya adalah wulung. Diyakini tuahnya sebagai bentuk kamuflase dan juga untuk memperbesar daya yoni dari pusakanya. Jadi tuahnya adalah untuk kamuflase, karena zaman dulu sobat itu diyakini orang itu bisa melihat apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita itu lewat dari pusakanya. Nah, ini dibikin gonjo wulung ini agar orang tidak bisa membacanya, karena gonjo ini kan untuk di penempatannya dia kan terlihat sobat. Nah, seperti itu. Di dalam saya pernah membaca sebuah artikel seperti itu. Jadi memang untuk kamuflase, untuk menyamarkan apa yang menjadi cita-cita kita agar tidak bisa ditebak oleh orang lain. Nah, seperti itu. Dan juga untuk memperbesar dari yoni pusakanya. Nah, selain sebagai bentuk penyamaran atau kamuflase, ternyata gonjo wulung juga punya tuah, yaitu untuk memperbesar daya yoni dari pusakanya, daya yoni dari dapurnya, sekaligus juga daya yoni dari pamornya. Seperti itu kalau untuk saya sobat. Lalu untuk di looknya, nah karena di sini dia garis lurus. Nah, garis lurus ini di dalam dunia Tosan Aji yang saya ketahui bahwasanya garis lurus ini melambangkan teguhnya hati dan kuatnya iman sobat. Garis lurus ini identik sebagai lambang kesatria, ketulusan hati dan sikap setia pada tanggung jawab yang diembannya. Berarti kalau bisa disimpulkan ini untuk di filosofi dapurnya yang dikandung dari pusaka ini sangat luar biasa sekali. Dia mengandung filosofi-filosofi kebaikan bagi pemiliknya agar senantiasa memiliki rasa untuk selalu cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama manusia, agar menjadikan dia pribadi yang mempunyai nama harum di tengah-tengah masyarakat dan juga untuk hal-hal kerezekian. Nah, seperti itu. Lalu coba akan saya tunjukkan kepada Anda, kira-kira ini masuk di
condong leleh jenis apa. Coba akan saya tunjukkan, saya akan ambilkan dulu untuk di tabelnya sobat. Nah, ini sebagai sebuah tambahan saja gitu, sebagai sebuah tambahan dalam dunia tosan aji. Nah, kalau Anda mempunyai tabel yang seperti ini, nah, karena apa? Karena kadang orang itu juga ingin memiliki tabel-tabel yang apa ya, bisa dikatakan untuk menunjang dalam dia belajar. Nah, ini adalah posisi dari condong leleh bilahnya. Lalu ini adalah nanti untuk disejajarkan dengan gonjonya, dan ini kita sejajarkan dengan pesinya. Lalu nanti kita akan menemui kira-kira pusaka kita masuk di condong leleh atau kemiringan karakternya seperti apa. Di sini ada Surya, lalu ada Chandra atau Condro, lalu ada Kartika, dan juga ada Bawono atau Bantala. Nah, ini adalah keterangannya di sini sobat. Kalau untuk di karakter condong leleh dia masuk Surya, berarti dia mempunyai karakter sebagai kewibawaan, untuk kewibawaan, kedudukan, dan juga untuk kekuasaan. Lalu kalau masuk di condong leleh Surya, ini untuk kemuliaan dan harta. Lalu kalau masuk di Kartika, ini adalah untuk harapan dan cita-cita. Lalu kalau untuk di Bawana, ini adalah untuk ketentraman dan juga pengayoman. Nah, ini hanya sebagai sebuah apa ya, tambahan saja sobat gitu. Coba kita akan melihatnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita akan menempatkannya seperti ini sobat. Nah, saya tidak ini ya, tidak apa, apakah harus dicopot ini untuk di pesinya. Nah, biar kita bisa mensejajarkan. Nah, ini. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini, nah ini pas gonjonya, lalu juga dengan pesinya. Nah, di sini kita akan melihat kira-kira itu masuk di apa sobat. Nah, ternyata itu masuk di Kartika. Nah, ini Kartika. Kartika itu adalah bintang. Nah, coba kita akan melihat karakternya dari Kartika. Kartika ini adalah harapan dan cita-cita. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini hanya sebuah apa ya, tambahan kita belajar bahwasanya kalau nanti panjenengan memiliki pusaka yang condong lelehnya agak ekstrim gitu, saya bisa tahu gitu, oh kalau agak ekstrim, agak apa ya, condong lelehnya itu membungkuk, sangat membungkuk, berarti kemungkinan besar masuk di Bawana, ketentraman dan juga pengayoman. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda. Tadi saya sudah bilang bahwasanya untuk di pamornya di bagian bawah ini sobat. Nah, di bagian bawah ini semacam kayak pamor kolocokro. Nah, seperti apa sih gambarnya pamor kolocokro ini? Coba akan saya ambilkan dulu di buku pamor sobat. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas, mereview dengan tuntas gitu tentang salah satu dari dapur koleksi saya, yaitu dapur Jalak Sumlang Gandring. Nah, ini adalah keterangan pamor kolocokro, tergolong pamor langka. Nah, untuk penguasaan wilayah, jadi untuk dituahnya itu adalah berkisar pada hal-hal kepemimpinan, pada kekuasaan. Nah, untuk penguasaan wilayah, kekuasaan dan kewibawaan serta kepemimpinan, baik dipakai oleh pemimpin masyarakat dan ada faktor penolak bala dan juga guna-guna. Nah, ini adalah pamor kolocokro. Nah, ini kalau Anda melihat di sini. Nah, kita melihat di sini. Nah, ini semacam kayak pamor kolocokro tiban kalau nggak salah ya. Sebuah pamor yang diyakini adalah sebuah karunia tersendiri, karena keberadaannya ini tidak dirancang terlebih dahulu oleh sang empu, tapi merupakan sebuah berkah tersendiri dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pengetahuan pribadi, dalam pengetahuan tosan aji saya seperti itu sobat, tentang pamor tiban. Nah, oke sobat BMC, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Saya tidak akan bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara. Kita jangan pernah takut dengan budaya tosan aji, karena kita adalah pewaris dari budaya ini.
Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.